Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Jumpa lagi kita di Abkat Apologetika Singkat. Tentunya bersama kami, Komsos Christi Regis Maju. Saudara-saudariku seiman, di video sebelumnya kita sudah membahas 2 dari 4 dogma tentang Maria yang diajarkan oleh Gereja Katolik. 2 dogma pertama itu sendiri adalah dogma tentang Maria Bunda Allah dan Bunda Maria tetap perawan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dogma yang ketiga dan keempat. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Check it out. Saudara-saudariku seiman, kita akan membahas tentang dogma yang ketiga. Gereja menyadari dengan sungguh bahwa karena Kristus adalah Mesias, imam besar pengantara satu-satunya kepada Allah Bapa, maka ia adalah yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Surat Ibrani bab 7 ayat 26. Keterpisahan Kristus secara total dengan dosa mensyaratkan kekudusan Sang Bunda sebagai yang memberikan ia kemanusiaan juga. Sebab penjelmaannya sebagai manusia mengambil tempat di tubuh bundanya, dan karena itu melibatkan pula tubuh bundanya. Dengan demikian, bunda yang mengandung Kristus pun harus terpisah sama sekali dengan dosa tanpa noda dosa. Sebab Kristus yang dikandungnya adalah Allah yang tidak berdosa. Karena kehidupan manusia dimulai sejak terbentuk dalam rahim ibu, kita bisa melihat dalam kitab Ayub bab 31 ayat 15 dan kitab Mazmur bab 139 ayat 13. Maka gereja pun sadar jika Bunda Maria yang dikuduskan Allah sejak ia terbentuk di dalam kandungan ibunya. Bunda Maria dikuduskan, yaitu dibebaskan dari noda dosa, sebab ia dipersiapkan Allah untuk mengandung dan melahirkan putranya yang kudus dan tak berdosa. Jadi, kekudusan Bunda Maria sesungguhnya merupakan karunia Allah yang diberikan kepadanya demi tugas istimewanya sebagai bunda bagi Sang Putra Allah. Sebagai penegasan akan berkat khusus yang diterima oleh Sang Bunda ini, gereja menegaskannya sebagai dogma Maria dikandung tanpa noda dosa, yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-9 dalam Konstitusi Apostolik Ineffabilis Deus pada tanggal 8 Desember 1854, bahwa Bunda Maria yang terberkati seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia, dibebaskan dari semua dosa asal. Dan selanjutnya, yang menjadi kesadaran dan kepekaan teologis gereja ialah karena Bunda Maria tidak terkena noda dosa asal, dan karenanya juga tidak berdosa sepanjang hidupnya, maka gereja mengakui bahwa Sang Bunda menjadi yang pertama dari seluruh orang beriman yang menerima
penggenapan janji Kristus akan mahkota kehidupan abadi. Kita bisa melihat surat Yakobus bab 1 ayat 12 dan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 25. Dan kita juga bisa melihat dalam kitab Wahyu bab 2 ayat 10. Gereja sungguh mengakui bahwa Bunda Maria telah membuktikan iman dan kesetiaannya sampai akhir hidupnya. Maka ia beroleh penggenapan janji Tuhan dalam kitab suci. Atas dasar itulah gereja menegaskan kebenaran tentang Bunda Maria itu dalam dogma Maria diangkat ke surga yang dinyatakan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950 dalam surat ensikliknya Munificentissimus Deus. Maria, Bunda Allah yang tak bernoda dan Bunda Allah yang tetap perawan, setelah selesai hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Paus juga menyatakan bahwa ajaran tentang Maria diangkat ke surga akan mendorong kita untuk mencontohi teladan iman Sang Bunda dan mengarahkan hati kepada pengharapan iman kita akan kebangkitan. Kita dapat berharap bahwa mereka yang merenungkan teladan mulia yang ditunjukkan oleh Maria akan menjadi semakin yakin tentang nilai sebuah kehidupan manusia yang dipersembahkan dengan cinta untuk melaksanakan kehendak Bapa dan untuk membawa kebaikan kepada sesama. Maka dengan cara yang agung ini, semoga semua orang dapat dengan jelas melihat kepada tujuan akhir yang mulia dari tubuh dan jiwa kita. Akhirnya adalah harapan kami bahwa kepercayaan akan pengangkatan tubuh Maria ke surga akan membuat iman kita akan kebangkitan kita sendiri menjadi semakin kuat dan menjadi lebih berdaya guna. Jadi sesungguhnya dogma tentang Bunda Maria diangkat ke surga bukan semata-mata hanya untuk menghormati Bunda Maria, tetapi juga untuk mengingatkan akan pengharapan kita sebagai umat beriman, yaitu bahwa jika kita setia beriman sampai akhir seperti Bunda Maria, kita pun akan diangkat ke surga, tubuh dan jiwa, dan memperoleh mahkota kehidupan. Kaitan keempat dogma tentang Bunda Maria dapat diringkas sebagai berikut. Sebagai Bunda Putra Allah, Maria dikuduskan Allah untuk mengambil peran yang istimewa dalam keseluruhan rencana keselamatannya. Pengurusan Maria oleh Allah inilah yang membuatnya tidak bernoda, tetap perawan selamanya, sehingga oleh rahmat Allah pula Bunda Maria menjadi yang pertama dari seluruh anggota gereja untuk memperoleh penggenapan janji keselamatan yang sempurna di surga, yaitu kemuliaan di dalam Tuhan dan persatuan dengannya yang dialami oleh jiwa dan tubuh. Dengan demikian, adanya keempat dogma yang berbicara tentang kebenaran Sang Bunda Maria ini sungguh-sungguh membuktikan bahwa Gereja Katoliklah tak lain merupakan keturunan yang dinubuatkan oleh Sang Bunda di dalam Magnificatnya, yakni keturunan yang akan menyebutnya terberkati, sehingga Gereja Katolik menjadi penggenapan atas nubuatan kitab suci. Disitulah
sungguh terbukti bahwa gereja yang kita anut ini adalah gereja Kristus yang sangat alkitabiah. Semoga Sang Bunda Allah yang terberkati senantiasa mendoakan kita keturunan kebenaran kepada putranya Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekian dulu pemaparan kita kali ini. Salam Abkat. Mari kita bela iman kekatolikan kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.